Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bu Dina, ini pertanyaannya masih kurang lebih sama ke Pak TB mengenai mengaplikasikan politik bebas aktif, non-blok di tengah kondisi seperti ini ketika Amerika nampaknya meruntuhkan semua hukum internasional seperti dengan melakukan hal-hal yang agresif. Saya meluruskan dulu beberapa hal tadi ya terkait dengan kenapa Trump di sini menjadi satu figur penting yang tetap aja harus kita cermati. Karena dia sudah menunjukkan dia bisa mundur dari begitu banyaknya organisasi internasional dan melupakan begitu banyak mekanisme yang kita pikir selama ini solid. Bahkan di dalam NATO sekalipun, itu sebenarnya mereka nunggu banget nih Amerika Serikat. Mereka masih punya di dalam hati mereka. Saya kebetulan ke Brussels dan ke Berlin ya, akhir tahun kemarin, itu bertemu dengan NATO di dalam NATO. Dan mereka itu nggak punya alternative decision making ketika tidak dipimpin rapatnya oleh Amerika. Ini kan menurut saya aneh gitu ya. Tapi kenyataannya saya sepakat dengan Bapak tadi poin bahwa jenderal-jenderalnya pun hatinya itu masih mendua. Karena resources terbesar mereka ya dari Amerika Serikat. Jadi menurut saya di situ kuncinya berbeda dengan Presiden Amerika Serikat yang lain. Trump itu benar-benar merasa bahwa semua agenda yang dia gerakkan di Amerika Serikat itu harus terhubung langsung dengan agenda dia. Itu yang membedakan dia dari Presiden Amerika Serikat yang lain. Tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa skenario perang itu bukan perang terbuka seperti yang kita bayangkan. Karena yang dia justru yang harus diwaspadai dari negara seperti kita itu adalah ekstraksi sumber daya alam habis-habisan, menjual bangsa kita tanpa kita sendiri sadar, sementara kelas bawah dan menengah yang kurang mampu itu menjadi semakin besar. Itu yang harus kita antisipasi karena elit-elit politik bisa jadi dalam durasi waktu yang masih cukup panjang itu bisa enjoy dengan situasi yang nggak pasti ini. Tetapi tekanan pada kelompok menengah ke bawah itu semakin besar karena tren ke depan itu adalah tadi membuka jalur baru infrastruktur diplomasi. China itu aktif sekali membuat lewat bisnis. Kemarin dia mulai dengan Belt and Road Initiative, sekarang dengan renewable energy dia juga langsung terdepan, greening Belt and Road, membuat semuanya hijau dan mereka langsung terdepan dari segi teknologi dan segala macam. Logistik dia udah bikin seluruh dunia tuh logistiknya nomor 1 90% dikuasai oleh China. Makanya Trump kemudian bilang, wah ini bukan cuma sekedar diplomasi yang omon-omon gitu ya, tapi secara konkret di lapangan mereka udah menguasai titik-titik strategis. Jadi dan betul poin bahwa sumber daya alam kita harus jaga betul, berarti harganya sangat mahal dalam diplomasi. Yang ini kita harus transparan betul ya dengan para elit kita juga politisi kita, jangan sampai di belakang layar ternyata ada deal dan ternyata tidak menguntungkan kita, tidak menguncur ke APBN, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan agenda jangka panjang bangsa kita. Karena kalau diperhatikan negara-negara yang punya konsentrasi sumber daya alam bagus itu sekarang sudah mulai dipetakan, kemudian ditarik untuk kemudian membangun ujung-ujungnya senjata sih memang. Tapi kalau perang terbukanya masih nanti mungkin. Tapi sekarang mereka mau adu dulu kekuatan ekonomi. Sebisa mungkin mereka mungkin agenda decoupling atau memisahkan diri Amerika China ini masih akan tetap berjalan ya. Sementara Rusia berusaha untuk menyembuhkan dirinya pasca perang Ukraina yang begitu menyedot biaya. Tapi ujung-ujungnya tidak mustahil memang situasi semakin panas dan perlombaan senjata semakin buruk. Dan kalau Trump ini masih lama, soalnya masih 3 tahun tuh menurut saya lama banget. Miskalkulasi itu masih mungkin terjadi. Selanjutnya saya akan ke Bu Dubes. Bu Dina, ini menghadapi ataupun menyikapi dinamika yang terjadi saat ini, sebetulnya upaya diplomasi sejauh apa sih yang sudah dilakukan ataupun mungkin ada rencana yang akan dilakukan, terutama kemudian mungkin berbicara di PBB atau apa kemudian agendanya? Pada saat ini pemerintah Indonesia mencermati, mengamati dinamika yang terjadi karena memang sangat volatil sekali. Jadi for now mencermati, mengamati dan menghimbau pada pihak-pihak yang terkait untuk mengedepankan dialog dan diplomasi instead of menggunakan tools lainnya yang mengedepankan cara-cara damai. Mungkin itu pada saat ini lebih untuk mengamati dan mencermati.
Oke, saya akan ke Bu Kony mengenai tadi dikatakan oleh Bu Dina ataupun juga pandangan dari Pak TB bahwa sebetulnya NATO ini terbelah seperti itu karena kemudian hubungan dengan Amerika sendiri kan sebetulnya selama ini adalah sekutu, tapi kemudian saat ini kita dihadapkan dengan antar sekutu saling gertak seperti itu. Ini bagaimana Bu Kony? Iya, ini jadi menjadi sangat menarik sih sebenarnya memang memperhatikan ini, makanya mereka yang memusuhi Rusia kita bisa lihat sekarang agak berpikir ulang. Contoh Italia sudah menyatakan bahwa ini kayaknya udah waktunya apa ya, tanpa tahu malu sih menurut aku, tapi lebih baik jujur bahwa udah waktunya nih negara-negara Eropa berbicara dengan Rusia karena memang menurut saya berat kalau kita bicara tentang Arktik atau apa tentang Greenland ketika kita tidak bawa Rusia ke sana karena dengan NATO versus NATO versus Amerika yang kita baca ya, dan juga Amerika versus Rusia dan Cina misalnya, itu eskalasi regional itu pasti semakin meningkat. Artinya adalah masuknya negara-negara yang tidak pernah ada sebelumnya ke negara Nordik masuk ke NATO, terus dan itu akhirnya menzigzag apapun kontak langsung dengan Rusia ataupun Amerika yang tadinya kita cuma lihat pembelahan itu hanya dua negara itu misalnya yang selama ini seolah-olah berseberangan. Kemudian bagaimana Arktik bukan lagi zona rendah ketegangan, tapi sekarang menjadi satu hal yang sangat mencuat gitu kan. Tapi intinya kalau untuk Rusia sendiri ini ada keuntungan ya. Kita kayaknya jadi mampu memecah strategic encirclement terhadap Rusia. Karena tadi dengan NATO tuh akhirnya jadi terberai dengan kasus ini. Ini kan menarik sekali sebenarnya kalau kita perhatikan. Tapi kembali saya ingin singgung aja tadi yang disampaikan Mbak Dina tuh ada banyak benarnya. Kan kita harus tarik nih, apa sih sebenarnya buat Indonesia ya? Kalau buat saya pembelajaran paling penting dari kasusnya Trump ini, yang saya khawatirkan cuma satu. Trump akan mendorong yang lebih gila lagi adalah masuk dengan military operation at the Den War. Karena kalau kita sekarang bicara tentang perang dengan military operation at the Den War, apapun bisa terjadi. Kegilaan itu bisa bicara dengan misalnya, hutan tropis itu global common. Besok gue ke Indonesia, karena kenapa nih hutan tropis gue diganggu misalnya. Kemudian kita bicara tentang food security, laut dan ikan. Kalau kita bicara buku putih pertahanan Perancis, coba kita lihat beberapa daerah kita tuh sudah diblok oleh Perancis menjadi daerah-daerah yang patut mereka lindungi jika terjadi sesuatu kepada ancaman food security dunia. Artinya, kalau kebiasaan Trump tadi, ya kan, dibenarkan atas nama kepentingan, pemimpin yang membenarkan apapun tindakan atas nama kepentingan nasional negaranya, kalau kita permisif tentang hal itu akan bahaya. Ketiga misalnya, kita bicara tentang strategic necessity, tentang rare earth material yang tadi disinggung Pak Jenderal. Itu orang semua bisa masuk, termasuk bisa masuk ke Papua, Kalimantan, dan Sumatera atas nama environmental security narrative. Itu kan, karena kan sekarang kita masuknya ke law warfare. Jadi apapun orang dibentuk atas nama pelanggaran ini, pelanggaran itu, pelanggaran begini dan begitu, kemudian bisa gerakan masuk dengan gerakan militeristik. Nah, tapi saya mungkin mau mengingatkan, tadi kita menurut saya belum selesai kita bicara soal non-alignment movement. Karena menurut saya ada yang dapat dibawa oleh Indonesia. Pertama kita membawa bagaimana non-alignment movement 02 ini membawa solusi rasional. Bagaimana merekondisi, mereformasi PBB misalnya secepatnya. Kenapa PBB sepertinya tidak berdaya? Apa kita kemudian harus mereform dia gitu? Kemudian bagaimana kita mereview mekanisme penggunaan kekuatan? Karena kalau sudah caranya begini kan bahaya nih. Satu negara powerful akan bisa melakukan apapun terhadap negara lemah atau menengah atau negara yang susah gitu kan. Nah kemudian bagaimana peran-peran regional atau middle power itu harus didorong oleh negara non-alignment atau gerakan non-alignment movement 02 supaya paling tidak kalaupun kelihatannya PBB itu tidak berdaya, dapat terjadi peredaman yang terjadi. Karena gini, yang paling penting kita mesti ingat 3 tesis utama ya. Sekarang itu military operation at the Den War akan menjadikan senjata normatif. Yang kedua, lawfare itu menjadi jembatan antara hukum dan kekuasaan. Yang ketiga itu kedaulatan itu sedang diredefinisi seenaknya. Dan itulah menurut saya jadi PR kita, kalaupun kita harus bersikap atau bersuara dan menyatakan sesuatu dari KMLU. Oke, Pak TB ada tanggapannya? Iya, saya kira begini juga, berdasarkan situasi, apakah itu geopolitik, geostrategi di dunia ini, kita segera mengambil hikmahnya. Ya, di samping kita barangkali sebagai negara yang mandiri harus memiliki kemampuan diplomat yang tinggi, bukan kemampuan tempur ya, tapi diplomat yang tinggi. Kita juga sudah harus mulai melakukan pembinaan kohesi ASEAN. Ya. Kita lihat saja, regional itu ya di wilayah regional kita, karena itu suatu saat akan bermanfaat. Ya, kita masih bisa menyaksikan, kenapa sih
perang Kamboja dengan Thailand tidak diselesaikan oleh bangsa ASEAN saja. Begitu ya. Kenapa kok harus Trump turun berbicara memanggil kedua negara itu? Dan itu sesungguhnya kalau kita berbicara soal kohesi ASEAN sesungguhnya bisa begitu. Ini mungkin menjadi sebuah pengalaman kita ke depan ya. Dan yang paling penting saya sepakat ya. Sekarang ini perang dimunculkan karena apa? Perebutan sumber daya alam dan kita berlimpah ya harus kita jaga. Dan kalau sudah kita jaga tidak diambil oleh asing, kita dijaga oleh bangsa kita sendiri hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Oke, baik Pak TB dan juga Bu Dina, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.